Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Torang sudah lama tidak pernah pelayanan keluar pulau ya. Jadi torang pelayanan biasanya di Surabaya, Sidoarjo begitu ya. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya minta Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus untuk mengangkat tangan untuk mendoakan torang. Dan mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur saat ini Tuhan, karena Engkau hadir bersama kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, untuk menerangi budi dan hati kami. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh diri kami, seluruh ada kami. Biarlah Engkau memakai seturut rencana kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau juga memberikan rahmat agar boleh melakukan pelayanan ini hanya untuk menyenangkan Engkau, hanya untuk memuliakan Engkau. Urapi setiap kami yang hadir baik secara Zoom maupun secara live streaming ini dengan kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami dalam terang dan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Bunda Maria, Bunda Karmel, kami mohon juga doa-doa dan perantaraanmu, penyertaan-Mu Ibu, bersamalah kami dalam acara kami pada malam hari ini. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bicara bersama mengenai satu kebajikan, yaitu tentang pasrah Kristiani. Tadi dalam doa, WL sudah berkali-kali menyatakan dalam doa ya, bahwa kita saat ini memasuki masa Prapaskah ya. Jadi masa Prapaskah, satu masa di mana gereja mengajak kita untuk sungguh-sungguh boleh merenungkan misteri kehidupan Kristus yang terdalam, yaitu kemudian melalui sengsara, salib, dan juga kebangkitannya. Tetapi ini juga masa retret agung dari gereja. Kemudian kita juga mengenal sebagai pantang dan puasa. Kalau bicara tentang pantang dan puasa, kalau mau kita sadari, ya, sebenarnya kita sudah memasuki masa pantang yang sangat panjang kalau Anda ingat-ingat. Benar enggak? Kurang lebih hampir setahun umurnya pantang kita ya. Yaitu sejak apa? Ada pandemi COVID-19 ya. Kita ingat bahwa kita mulai tidak bisa ikut misa secara offline lalu online sekitar bulan Maret tahun lalu ya. Jadi mulai Maret tahun lalu khususnya kalau nggak salah saya ingat 1 minggu sebelum Minggu Palma kita mulai misa online. Dan kemudian banyak hal kita harus berpantang. Benar nggak? Benar nggak? Pantang ya biasanya artinya apa? Kita bebas berekspresi dengan wajah kita tetapi kemudian harus ditutup dengan masker begitu ya. Itu hal-hal sehari-hari ya. Hal masker, cuci tangan ya mungkin ya banyak sebagian orang mungkin ya tidak terlalu nyaman dengan semua itu ya. Pakai masker, cuci tangan, apalagi kemudian juga budaya-budaya tertentu ya, rata-rata budaya Indonesia ya. Kita orang-orang yang sangat sosial, sangat suka berkerumun, apalagi mama-mama ya, emak-emak atau ibu-ibu, mama-mama ya sangat suka berkerumun begitu ya. Tetapi kita harus berpantang dari semua itu. Ya, demi keselamatan dan kesehatan bersama. Benar enggak? Nah, sekarang dengan segala yang harus kita lakukan karena protokol kesehatan itu, sebenarnya sadar tidak sadar, sebenarnya kalau kita menanggung itu dengan terpaksa, ya, dengan terpaksa, sebenarnya itu semakin berat atau semakin ringan rasanya. Saya nggak boleh ke luar negeri, ya misalnya yang biasa berlibur ke luar negeri, karena pandemi ini sudah tidak bisa keluar negeri, atau berlibur ke luar pulau,
ke sana kemari. Ya, saya ingat Manado sangat indah ya. Semua dekat. Ya, saya ingat ada Taman Laut Bunaken, ada gunung, ada danau. Kota semuanya begitu dekat. Ya, makanannya dan sebagainya. Begitu semua, iya. Tetapi banyak hal masa pandemi ini kita harus berpantang dari kesenangan-kesenangan itu. Nah, tapi kalau kita menanggungnya dengan rasa terpaksa sebagai beban yang berat, makin berat atau makin ringan beban itu? Makin berat ya rasanya ya. Benar tidak? Ya, jadi kita bagaimana sikap yang diperlukan? Apakah semua ini masih akan berlangsung lama atau setelah pemerintah dengan program vaksinasi secara massal ini kemudian akan menyelesaikan masalah, kita juga tidak tahu kan. Nah, karena itu satu sikap sebagai seorang Kristiani, mari kita belajar, kita merenungkan bersama tentang pasrah Kristiani. Ya, jadi pasrah Kristiani. Ya, gambaran di depan ini kalau Anda lihat, ini gambar seorang bayi. Ya, seorang bayi, tangannya di mana ditaruh di atas tangan papanya, ya, tangan papinya. Ya, jadi dalam hal ini kita bicara pada malam hari ini tentang satu kebajikan yang mendasar dalam kehidupan seorang Kristiani, yaitu tentang kebajikan penyerahan diri atau kepasrahan. Mari sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Walau saya tidak mendengar suara Anda, silakan Anda juga membaca dari PowerPoint ini. Akan saya bacakan dari Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita mau merenungkan teks Injil ini, kita mau merenungkan bagaimana Allah Bapa adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih. Di sini kalau kita lihat Tuhan Yesus memberikan perbandingan, ya. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Lalu kemudian coba Anda bayangkan, mungkin Yesus saat itu menunjuk para bapak, ya. Jadi kita semua para bapak ini ya. Jadi jika kamu yang jahat, jadi maksud kamu yang jahat ini adalah bahwa kita semua orang-orang berdosa, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, sekarang kita lihat, kalau kita renungkan, ya, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa di tengah pandemi ini pun Allah, yaitu Bapa kita, sungguh-sungguh tetap mengasihi kita?
Anda percaya akan kasih Tuhan? Amin. Amin. Ya, kita percaya akan kasih Allah apapun yang terjadi, yaitu sebagai dasar dari kepasrahan. Nah, kalau kita lihat, kita hidup dalam situasi masyarakat, seringkali di tengah situasi kesulitan, juga termasuk pandemi ini, banyak orang mungkin bertanya-tanya, Tuhan di mana? Atau banyak orang berkata, ya ini sudah nasib. Atau ini juga takdir zaman ini, takdir manusia. Ya, dalam bahasa Inggris tidak terlalu dibedakan ya antara takdir atau nasib ini ya, jadi destiny ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kadang-kadang semua ini ya, bahkan kemudian kalau orang misalnya, wah sudah orang itu jadi orang jahat, ya wis takdirnya seperti itu ya. Kadang-kadang sudah menjadi suatu cap. Kalau orang itu jahat, orang itu berdosa, orang ini melakukan ya ini itu yang salah dalam pandangan masyarakat, maka orang berpikir, oh takdirnya memang begitu. Atau mungkin juga dalam faham denominasi Kristen tertentu seperti Calvinisme, bahkan orang sudah diprestinasi ya, jadi bahwa ya sejak awal oleh Tuhan katanya diprestinasi bahwa ia akan masuk neraka, ia akan masuk surga ya. Jadi semuanya ini seolah-olah sudah ditakdirkan, sesuatu yang datang dari atas yang tidak dapat ditolak. Nah, tapi kita perlu ingat bagaimana gereja Katolik mengajar, ya. Jadi gereja tidak mengajarkan tentang takdir atau nasib. Kita sebagai orang-orang Katolik tidak percaya akan realitas takdir atau nasib. Karena apa? Allah menghargai kehendak bebas manusia. Dalam kerahimannya, Allah menghargai kehendak bebas manusia. Ya. Jadi tidak ada orang kemudian ditakdirkan masuk neraka. Tetapi yang ditakdirkan oleh Allah dalam pandangan gereja adalah apa? Keselamatan seluruh umat manusia. Inilah kehendak Allah secara umum, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Ya. Dan gereja mengajarkan bukan tentang takdir, bukan tentang nasib, tetapi tentang penyelenggaraan ilahi. Ya. Saya kutipkan, saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik nomor 302. Mari kita baca bersama. Ciptaan mempunyai kebaikan dan kesempurnaan sendiri, namun ia tidak keluar dari tangan pencipta dalam keadaan benar-benar selesai. Ia diciptakan demikian bahwa ia masih di tengah jalan menuju kesempurnaan terakhir yang baru akan tercapai, yang dipikirkan Allah baginya. Takdir dengannya Allah menghantar ciptaannya menuju penyelesaian itu, kita namakan penyelenggaraan ilahi. Lebih lanjut dalam Katekismus Gereja Katolik ini, Allah melindungi dan mengatur melalui penyelenggaraannya segala sesuatu yang ia ciptakan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan halus memerintah segala sesuatu. Bandingkan dalam kitab Kebijakan Salomo bab 8 ayat 1, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 13, juga apa yang akan terjadi melalui tindakan bebas dari makhluk ciptaan. Konsili Vatikan I DS 3003. Jadi kita lihat di sini bagaimana satu misteri penyelenggaraan ilahi. Untuk memahami apa yang dinyatakan gereja dalam Katekismus Gereja Katolik, saya berikan satu ilustrasi sederhana. Ini perbandingannya, ibarat gambarannya Allah ini gambarannya seperti seorang seniman, ya. Kalau seorang seniman melihat sebuah bongkahan kayu, maka yang dia pikirkan, mungkin pikirannya lain-lain dengan orang-orang kebanyakan. Mungkin ada yang pikiran bongkahan kayu, waduh enak itu ya, dikapak, lalu kemudian dijadikan kayu bakar. Ya, orang lain mikir begitu. Tapi seorang seniman, dia melihat bongkahan kayu ini, dia melihat, aku akan membentuk bongkahan kayu ini menjadi patung yang kemudian aku pahat,
aku ukir sehingga menjadi patung yang indah. Jadi dalam pandangan seniman ini, dia sudah melihat bongkahan kayu yang kasar ini akan menjadi patung yang indah. Demikian juga Allah melihat setiap kita manusia. Allah melihat hasil jadi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Sehingga dalam katekismus tadi dinyatakan bahwa sebenarnya kita belum benar-benar selesai, ya. Kita masih diciptakan ini masih di tengah jalan, belum garis finish. Finishnya apa? Nanti kalau Anda dan saya, kita semua sudah, artinya apa? Waduh, menjadi santo dan santa, ya. Ya, apa itu istilahnya ya? Yang lingkaran itu untuk gambar-gambar orang kudus, ya. Anda semua calon orang kudus, calon santo dan santa. Ya, kalau Anda ingin melihat pembahasan ini, sebenarnya saya pernah diminta memberikan satu persekutuan doa di Surabaya. Waktu itu mengambil tema awam menjadi kudus, mungkinkah? Ya, jadi mungkinkah awam menjadi kudus? Nah, kita bisa mempelajari di situ bagaimana gereja mengajarkan tentang panggilan kekudusan untuk semua orang. Ya, jadi Anda bisa lihat di channel YouTube Jalan Doa, ya. Jadi kembali lagi pada pengajaran ini, Allah melihat setiap kita masing-masing hasil jadi sebagaimana yang Dia kehendaki, ya. Bukan melihat kita dengan segala perjuangan, ratap tangis, wah, rasanya berat, apalagi pandemi. Tidak, Allah melihat Anda masing-masing, melihat saya, melihat kita dalam pandangan bagaimana seperti seniman, dia akan melihat saya akan membuat karya yang indah, ya, dengan bongkahan kayu ini. Dan kemudian artinya apa? Karena itu Allah terus mengerjakan karya rahmat-Nya dalam diri kita, dan kita dalam perjalanan menuju finish, menuju penyelesaian ini, inilah yang kemudian kita kenal bagaimana campur tangan Allah kita sebut dengan penyelenggaraan ilahi. Manusia bisa jatuh bangun dengan kehendak bebasnya, ya. Juga apa yang terjadi melalui tindakan bebas dari makhluk ciptaan. Tetapi kalau dia terus bertobat, dan bertobat, Allah dapat menjadikan kembali segalanya menjadi indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma bab 8 ayat 28. Jadi satu hal yang kita pegang di sini, ya, pada ajaran gereja ini dalam katekismus, apa? Allah dalam penyelenggaraan ilahinya, Dia melihat setiap kita pada kesempurnaan, pada hasil jadi, pada saatnya ketika kita ada di garis finish. Dan saat ini kita masih dalam perjalanan, dan jangan lupa, dalam pergumulan dan juga perjuangan. Karena itu dalam hal ini Yesus memberikan suatu tekanan, ya. Bagaimana, ya, seperti yang dihayati Tuhan Yesus sendiri, yaitu penyerahan diri pada penyelenggaraan ilahi. Sekali lagi saya ambil dari apa yang diajarkan gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 305. Mari kita baca bersama. Jadi sebenarnya seluruh intisari ajaran gereja iman Katolik itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik ini, ya. Juga seluruh teks kitab suci itu ada indeks pada bagian belakang, ya. Semuanya kemudian dari teks-teks kitab suci yang ada dalam kitab suci itu kemudian dijabarkan, diterangkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Ini dapat kita lihat dalam indeks pada bagian belakang, ya, tentang indeks kitab sucinya, ya. Baik, mari kita baca bersama. Yesus menghendaki penyerahan diri sebagai anak kepada penyelenggaraan Bapa Surgawi, yang peduli akan kebutuhan-kebutuhan terkecil anak-anaknya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan? Apakah yang kami minum?
Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikutip oleh gereja dalam katekismus ini, dikutip dari Injil Matius bab 6 ayat 31 sampai 33. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita apa? Setelah kita percaya sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Bapa yang maha baik, yang mengasihi kita anak-anaknya, maka satu sikap yang penting yaitu apa? Penyerahan diri, kepasrahan, seperti seorang anak kepada penyelenggaraan Bapa surgawi. Seperti dikatakan Yesus dalam Injil yang tadi kita baca pada bagian awal. Jika kamu yang jahat, jika kamu orang-orang berdosa, tahu memberikan yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang pasti akan memberikan apa? Yang terbaik untuk kita. Amin. Kalau jika kita yang jahat, kita orang berdosa tahu berusaha memberikan yang baik untuk anak-anak. Ya, saya jadi ingat ya, tadi pagi aja, boleh katakan ya, anak saya yang bungsu ini, anak ketiga masih umur 2 tahun begitu ya. 2 tahun lebih 3 bulan begitu ya. Tapi kemudian apa? Ya, hampir setiap pagi, kalau dia terbangun, saya belum pergi bekerja, dia minta diajak jalan-jalan. Ya, tadi saya sempat menemani. Ya, terus kemudian jalan-jalan di komplek ini. Lalu kemudian ya menunjuk apa? Apa itu istilahnya? Ayunan ya. Bandulan kalau bahasa Jawa ini ya. Ayunan. Ya, jadi kemudian ya sudah saya naikkan ayunan. Tapi sebagai seorang papa, ya, itu anak umur 2 tahun 3 bulan begitu ya. Kalau main ayunan, ya saya rasa semua papa, semua ayah, semua bapak akan melakukan hal yang sama. Akan sangat artinya apa? Waspada ya. Jadi sambil saya dorong, tapi dari belakang saya siap. Kadang dari belakang, kadang saya siap dari depan. Artinya apa? Menjaga, karena dia kan masih 2 tahunan. Ya 2 tahun lebih sedikit begitu. Ya saya hati-hati, jangan sampai dia kemudian terjatuh dari ayunan itu. Ya, ayunan itu untuk anak-anak sampai dewasa ya. Jadi karena dari rantai dan sebagainya seperti itu ya. Tapi artinya apa? Kita siap jaga dia terus ya. Walaupun sudah berapa kali sudah sambil saya bungkuk begitu ya. Sudah saya katakan sudah enggak mau, dia masih geleng-geleng, masih mau terus cukup lama ya, sampai mungkin hampir setengah jam main ayunan itu ya. Tapi saya selalu siap entah di belakang, entah di depan untuk menjaga. Nah, kalau kita sebagai orang tua bisa melakukan seperti ini, siap-siap menjaga, siap-siap melindungi anak-anak kita yang masih kecil ini, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Ya. Kita jelas-jelas jauh sekali level, kalau bilang level ya, level kebaikannya jauh sekali, tidak ada apa-apanya dengan Bapa surgawi. Ya. Inilah kebaikan Allah. Karena itu satu sikap sebagaimana diajarkan Tuhan dan diajarkan gerejanya tadi, Yesus mengajak kita menyerahkan diri kepada Bapa seperti anak kepada penyelenggaraan ilahi Bapa surgawi. Baik, sekarang kita lihat tentang pengertian pasrah. Jadi rupanya kepasrahan atau penyerahan diri, ini kalau mau dikatakan ini satu kebajikan seperti ya kalau Anda kenal es campur. Kalau Manado itu namanya apa itu? Es yang kacang merah itu ya. Jadi es kacang merah itu yang terkenal ya. Saya kadang-kadang di Surabaya kalau di makanan Manado, saya juga biasanya makan itu es kacang merah itu ya. Apa itu namanya? Ya, jadi artinya apa ya? Ya seperti mungkin es campur, nasi campur ya. Jadi artinya apa? Kebajikan ini bukan kebajikan penyerahan diri atau kepasrahan, ini bukan kebajikan tersendiri, tetapi perpaduan dari berbagai kebajikan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis buku rohani, seorang teolog, Bossuet, dia seorang
teolog Prancis, menyatakan bahwa pasrah ini adalah kumpulan kebajikan, suatu rangkaian dari faal iman yang paling sempurna, faal pengharapan yang paling utuh, dan faal kasih yang paling murni dan setia. Ya, faal artinya apa? Perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan yang berdasarkan pengharapan, perbuatan yang berdasarkan cinta kasih. Ini penyerahan diri ini merupakan artinya apa? Ya, satu ungkapan iman, harapan, dan kasih yang paling sempurna, ya, yang murni dan setia, yang kemudian paling utuh. Kemudian Santo Fransiskus dari Sales, Uskup Genova, menyatakan bahwa pasrah adalah kebajikan segala kebajikan, puncak dari cinta kasih, semerbak kerendahan hati, buah dari kesabaran, dan kerelaan yang berasal dari ketekunan. Ini jadi satu pengertian yang diberikan tentang kepasrahan, ya. Jadi tentang kepasrahan Kristiani ini. Jadi kebajikan dari segala kebajikan, puncak dari cinta kasih, semerbak kerendahan hati, buah dari kesabaran dan kerelaan yang berasal dari ketekunan. Saya teringat ini, ya. Kadang-kadang mungkin kalau boleh saya tanya, pernah enggak menerima teman-teman yang curhat, mencurahkan isi hati, mencurahkan masalah? Pernah enggak? Pernah, ya. Nah, biasanya kalau ada teman yang curhat, paling sering kita ucapkan itu apa? Teman yang cerita masalahnya, teman yang cerita ya beban-beban hidupnya. Biasanya yang paling sering katakan tuh mereka ini apa? Ya sudahlah, serahkan pada Tuhan, pasrah saja. Benar enggak? Sering beri nasihat seperti itu. Benar? Ya, saya lihat beberapa senyum-senyum gitu. Nah, sekarang kalau kita memberi nasihat itu, serahkan pada Tuhan, pasrah saja. Itu ya mudah dikatakan, benar enggak? Tapi kalau kita mengalami sendiri, mengalami masalah atau beban-beban, kira-kira gampang enggak untuk pasrah, untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan? Gampang enggak? Enggak selalu mudah. Bergumul, berjuang, mungkin jengkel, mungkin marah. Ya, walaupun di tengah perjuangan, pergumulan, ya, tetapi kita tetap berusaha dengan rahmat Tuhan untuk berusaha pasrah. Ya, karena ini yang kemudian berkenan pada Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat lebih lanjut dari pengertian pasrah ini. Jadi pasrah ini merupakan perpaduan ketiga kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Jadi pasrah ini bersumber pada iman, kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Allah sebagai Bapa yang penuh cinta kasih dan kerahiman kepada anak-anaknya. Lalu pasrah ini juga cenderung pada pengharapan. Ya, jadi satu kebajikan pengharapan sangat menonjol pada kebajikan kepasrahan ini yang dijiwai oleh cinta kasih. Jadi sebenarnya pasrah seperti yang kita lihat dalam teks di awal dalam Injil tadi, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk apa? Sungguh-sungguh percaya kepada Bapa di surga. Sungguh-sungguh beriman, melandaskan diri pada iman, kepercayaan akan Allah Bapa yang mengasihi kita. Allah Bapa yang mengasihi kita seperti, bahkan melampaui, seperti kita mengasihi anak-anak kita. Kita perlu percaya. Coba Anda bayangkan gambar yang tertera di sini, ya. Coba Anda bayangkan kalau kemudian, ya saya ingat, saya juga melakukan juga pada bayi kami itu, ya. Jadi kalau kemudian bayi ini diangkat, lalu kemudian dilempar-lempar,
Biasanya reaksinya apa? Reaksinya apa? Tertawa-tawa ya. Tertawa-tawa senang. Dia sama sekali tidak pikir bahwa tahu-tahu dilempar, tahu-tahu kemudian papanya tangannya dipinggirkan begitu. Enggak, dia nggak pernah mikir. Dia terus tertawa karena apa? Ya dia percaya pada papanya. Dilempar tapi papanya pasti akan menerima. Ya. Jadi dalam hal ini sungguh-sungguh melalui kepasrahan ini kita percaya bahwa Allah adalah Bapa kita, Bapa yang penuh kasih dan kerahiman kepada kita anak-anaknya. Ya, juga khususnya juga anak-anaknya yang kecil. Ya. Dan kita lihat bagaimana juga Tuhan Yesus adalah teladan kepasrahan. Bagaimana seluruh hidup Yesus diarahkan pada satu hal, yaitu apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan penyerahan dan pelaksanaan pada kehendak Allah. Ya. Ini menjadi makanan. Ya, seperti kita kan setiap hari makan sehari 3 kali. Belum lagi snacknya, belum lagi camilannya ya, macam-macam. Tetapi bagi Yesus, makanan sehari-hari yang terus berusaha, terus-menerus dia makan, dan makanan ini yang menghidupi dia, artinya apa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mengutus aku dan berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Dan bagaimana Yesus menyelesaikan pekerjaannya? Sampai pada salib. Jadi seluruh hidup Yesus ya, kalau kita lihat seluruh hidup Yesus yang tersembunyi dalam sebuah keluarga kurang lebih 30 tahun, ada dalam asuhan Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya, lalu kemudian Yesus 30 tahun hidup dalam sebuah keluarga, ya, juga mungkin kemudian harus belajar juga keterampilan sebagai tukang kayu dari bapak pemeliharanya yaitu Santo Yosef ya. Nah, tapi kemudian hidupnya tersembunyi, kemudian ketika mulai pewartaan, mulai pelayanan, melakukan tanda-tanda mujizat, melakukan penyembuhan-penyembuhan dan pengusiran setan, satu kerangka yang selalu dilakukan oleh Tuhan yaitu untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Dan sampai akhirnya mencapai puncaknya ketika Yesus mau memeluk salib. Dan bagaimana dia juga harus mengalami perjuangan dan pergumulan. Kalau dipikir-pikir ya, kita sebagai orang Kristiani, ini suatu rahmat. Allah kita ini bukan Allah yang jauh. Kalau kita mengalami penderitaan, kita juga tahu Yesus telah lebih dulu, Yesus Sang Putra Allah telah lebih dulu mengalami penderitaan yang dahsyat. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang pernah menderita sedahsyat penderitaan Tuhan Yesus. Tidak mungkin, walaupun orang-orang kudus, ya, tidak mungkin bisa menderita seperti Tuhan Yesus. Hanya menyerupai, tapi tidak mungkin bisa memeluk penderitaan seperti Yesus. Ya. Tetapi artinya apa? Yesus menderita bukan untuk penderitaan, bukan karena suka menderita. Tidak ya, penderitaan kan merupakan akibat dari dosa. Sebagaimana ya juga diajarkan gereja dalam katekismus, penderitaan ini merupakan bagian dari akibat dosa. Ya. Jadi penderitaan mulai masuk dalam hidup manusia. Tetapi justru Allah telah merendahkan diri sehabis-habisnya, menjadi yang tersalib, turut merasakan kelemahan dan penderitaan manusia, supaya dia juga bisa mengangkat manusia dari jurang dosa dan juga jurang penderitaan ini. Satu gambaran di Taman Getsemani ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bagaimana Yesus penyerahan diri total kepada Bapanya. Apa yang membuat Yesus begitu takut? Bahkan dalam ketakutan yang dahsyat itu sampai berpeluh darah.
Dan memang dalam penelitian ilmiah di zaman modern, memang orang dalam ketakutan, tekanan, stres yang luar biasa, itu juga bisa berkeringat darah, ya, dari penelitian ilmiah di zaman modern ini, ya. Nah, tapi kemudian kalau lihat bagaimana ketakutan Yesus ini sangat dahsyat di Taman Getsemani. Kenapa Yesus begitu takut? Karena apa? Bapak-bapak gereja berusaha menerangkan ini. Jadi bapak-bapak gereja ini juga merupakan renungan yang akan kita bawa dalam misteri ketika kita masuk masa Prapaskah ini, ya. Bapak-bapak gereja berusaha merenungkan ini. Karena apa? Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengalami neraka untuk kita. Keterpisahan dengan Allah Bapanya. Dan Yesus mau menanggung, memikul salib ini. Karena apa? Karena kasih dan belas kasihan. Karena cintanya yang tanpa batas untuk keselamatan seluruh umat manusia. Di atas salib, Yesus mengalami neraka untuk kita manusia. Karena apa? Dia yang tidak mengenal dosa, ya, dia putra Allah, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, yang tidak mengenal dosa, tapi dia di atas kayu salib harus memikul dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Yesus di atas kayu salib juga memikul dosa-dosa kita. Dan ini yang membuat dia begitu takut, begitu dahsyat. Tetapi dalam kedahsyatan penderitaan dan takutnya ini, Tuhan memilih apa? Mari kita baca dari Injil Matius bab 26 ayat 39 dilanjutkan ayat 42. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ini yang dipilih Yesus di tengah kedahsyatan penderitaannya akan menghadapi salib. Yaitu apa? Kehendak Bapa. Yesus adalah teladan pelaksanaan dan kepasrahan pada kehendak Bapa. Jadi dalam hal ini memang kepasrahan ini memang satu kebajikan yang merupakan proses belajar terus-menerus. Yang artinya apa? Ibarat orang sedang membuat pedang, ya, atau membuat senjata pada zaman dulu seperti pedang, kan saat besi, lalu kemudian apa? Kalau kita lihat mungkin di film-film atau mungkin pernah kita lihat orang menempa besi, ya, sehingga kemudian artinya ditempa sampai akhirnya kemudian menjadi sebuah pedang yang tajam. Demikian juga untuk bertumbuh dalam kepasrahan ini hanya bisa muncul, bisa lahir dari pemurnian, dari proses belajar terus-menerus. Karena itu dua poin yang perlu kita tangkap. Yang pertama adalah percaya kepada Allah yang mengasihi. Dia mengetahui segala sesuatu dan menghendaki yang terbaik untuk kita. Dinyatakan dalam kitab Nabi Yeremia, "Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera." Ya. Dan yang kedua, dari kepercayaan. Jadi pertama apa? Percaya kepada Allah yang baik. Apapun itu. Bahkan tadi di awal saya tanya, di tengah pandemi ini, apa Anda percaya Allah itu baik? Anda katakan amin. Ya, kita semua katakan amin. Percaya. Nah, mengalir dari yang pertama ini, yang kedua, dari kepercayaan ini timbul kepasrahan.
Suatu penyerahan sampai akhirnya mengalir pada keinginan apa yang dikehendaki Allah. Jadi dari percaya akan kasih Tuhan, apapun yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terbaik. Lalu kemudian timbul kepasrahan. Kepasrahan, penyerahan diri terus-menerus sampai akhirnya mengalir apa? Satu kerinduan, keinginan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan sebenarnya ini yang selalu kita doakan ya dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya. Karena apa? Kita percaya bahwa kehendak Allah, Allah Bapa kita dalam kasih kerahimannya akan selalu menghendaki, akan selalu merancang yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Dan sebagai buah dari kepasrahan ini, maka kita juga perlu menghayati hidup saat ini. Banyak orang dalam hal ini ya dilumpuhkan oleh masa lalu, tetapi juga bisa dilumpuhkan oleh masa depan. Kalau kita mau renungkan, sebenarnya satu pertanyaan, apa ada orang yang tidak terdampak pandemi COVID-19 ini? Secara sosial, secara ekonomi, lalu juga dalam banyak hal, ya. Bahkan juga ya dari anak-anak sampai orang tua, dari orang miskin sampai orang kaya, semua bisa terdampak pada pandemi COVID ini. Ya contohnya anak-anak aja, ya. Mereka setiap hari harus sekolah online. Di Manado belum sekolah ini ya, masih sekolah online ya. Ya. Ya, kira-kira mereka nyaman enggak dengan online itu? Enggak tahu di Manado ya, kalau di Surabaya, Sidoarjo ya kita dengar sharing-sharing banyak anak kemudian apa? Ya, merasa terbeban apa? Karena banyak tugas. Ya, sekolah online hanya beberapa jam, tapi tugasnya banyak begitu ya. Ya, contohnya apa? Tidak bisa bersosialisasi dan sebagainya ya. Itu di kalangan anak-anak. Lalu bagi kita, mungkin pekerjaan kita, ya mungkin juga ya saya sebagai pedagang ya. Ya, mau tidak mau ya kita mengalami semua omset menurun. Ya banyak hal yang kita alami ya. Mungkin kalau dibilang ya, kalau boleh tetap jalan, itu saya sungguh-sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan. Karena sungguh-sungguh Tuhan itu baik, Tuhan menyelenggarakan ya. Tetapi walaupun berjalan, ini jalannya benar-benar dengan susah payah. Seperti orang mendayung, bukan dengan layar. Itu saya gambarkan ya, bagi apa yang kami alami. Karena itu satu poin yang penting, dalam pandemi ini kemudian apa yang terjadi? Saya merasa saya tidak terlalu berani berpikir terlalu depan. Cukup hari ini, cukup saat ini. Dan ini sebenarnya buah dari kepasrahan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari Injil Matius bab 6 ayat 34. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pandemi ini mengajarkan bagi saya pribadi, dan mungkin juga bagi Anda, gak bisa mikir jauh-jauh. Cukup hari ini. Ya. Dan buah dari kepasrahan, buah-buah dari kepasrahan sebenarnya apa? Pengudusan saat ini atau hidup saat ini. Kadang-kadang kita ini lupa kalau saat ini kita ada di sini. Anda sedang ikut Zoom, benar enggak? Saya sedang mengajar, Anda sedang ikut Zoom. Tetapi yang namanya pikiran bisa kemana-mana enggak? Bisa. Mungkin sedang ikut Zoom ini, sedang mendengarkan pengajaran, sedang mikir apa? Aduh, anak-anakku makan apa ya? Aduh, suamiku di mana ya? Istriku di mana ya?
Ya misalnya, tapi sekarang kan di rumah terus ya. Atau kemudian, aduh, besok belanja apa ya? Ya bisa mikir macam-macam kan. Tapi kadang-kadang banyak hal kita lewatkan. Saat ini kita lewatkan, hari ini kita lewatkan. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan masa lampau. Kita juga terlalu sibuk dengan masa depan. Masa lampau sudah berlalu. Seburuk apapun, seberat apapun, masa lalu tidak akan pernah kembali. Sepahit apapun masa lalu kita, tidak akan pernah kembali. Kalau ada luka-luka batin di sana, maka kita dapat berdoa untuk penyembuhan luka batin. Masa depan masih di depan. Ya kalau kita terus memandang ke depan, maka kemudian di tengah segala ketidakpastian, kita akan sibuk dengan banyak hal yang mengkhawatirkan. Dan juga demikian dalam hidup rohani, banyak orang dilumpuhkan dengan masa lalu. Banyak orang juga disibukkan dengan kekhawatiran masa depan. Justru kita dipanggil untuk menghayati hidup dari saat ke saat. Hidup saat ini. Ya. Apa yang kita jalani, ya tidak akan pernah kembali lagi. Sedetik pun tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Dan kemudian kita belajar dari Santa Teresia Lisieux. Kita lihat dalam akhir hidupnya, lebih-lebih 2 tahun terakhir hidupnya, Santa Teresia Lisieux mengalami satu penderitaan batin yang sangat dahsyat, pencobaan batin yang sangat dahsyat. Dia hanya mengatakan ini dalam bukunya Riwayat Suatu Jiwa. Para martir menghadapi kemartirannya dengan gembira, tetapi raja para martir mati dalam ketakutan. Dan kira-kira inilah yang sedang aku alami. Ya, Santa Teresia Lisieux menggambarkan bahwa para martir karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus sendiri, ya sekalipun lemah, sekalipun rapuh, diberikan kekuatan. Contohnya Santo Laurentius, martir kerajaan Romawi. Bagaimana dia kemudian dimartir dengan dipanggang. Ya, dipanggang punggungnya, tapi masih bisa bergurau. Tolong balikkan saya, supaya artinya apa? Yang gosong supaya bukan hanya satu sisi, tapi balikkan supaya sisi yang lain juga gosong. Atau kemudian para martir Jepang, masih kemudian dimartir macam-macam, ada anak-anak, ada imam, ada orang dewasa, macam-macam ya. Masih kemudian dimartir disalib begitu, mereka masih menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan sendiri. Tetapi kemudian Santa Teresia meneruskan, raja para martir mati dalam ketakutan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 2 tahun terakhir hidupnya Santa Teresia ya diikut sertakan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam penderitaan di salib ini, supaya juga ikut serta dipakai Yesus untuk dalam karya keselamatan jiwa-jiwa. Santa Teresia mengungkapkan tentang penderitaannya ini, kita yang menempuh jalan cinta kasih tidak boleh khawatir akan apapun juga. Seandainya saya tidak menderita dari saat ke saat, maka saya tidak akan mampu tetap bersabar. Saya hanya melihat masa sekarang ini. Saya melupakan masa lampau dan saya tidak mau melihat masa depan dengan segala kekhawatiran. Ya, artinya apa? Hidup saat ini. Dan bagaimana menghayati hidup saat ini di tengah penderitaan? Ya, rupanya ini satu penderitaan yang rata ya, dialami seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Mungkin yang tidak menderita ya pabrik vaksin. Ya, pabrik vaksin atau mereka yang kemudian seperti ya jual alat-alat kesehatan dan sebagainya mungkin, atau pabrik kesehatan itu tidak terlalu terdampak ya, justru meraih banyak keuntungan. Tetapi sebagian besar mengalami penderitaan ini. Bagaimana kita menyatukan penderitaan yang juga mungkin bisa termasuk salib
bisa termasuk bukan salib. Kalau kita memikul salib kehidupan, salib ini artinya apa? Penderitaan yang bukan karena kesalahan sendiri. Ya, jadi penderitaan yang bukan karena kesalahan sendiri ini dapat kita sebut sebagai salib. Ya, seperti Yesus yang disalib, tetapi Yesus tidak bersalah apa-apa, ya. Tetapi kalau misalnya orang menderita karena misalnya korupsi, lalu dia dipenjara menderita, tapi kemudian itu bukan salib, itu penderitaan akibat dosa, ya. Baik, bagaimana kita menghayati hidup dari hari ke hari juga di tengah pergumulan, perjuangan, penderitaan. Nah, kita dapat menyatukan penderitaan dan salib kehidupan ini dapat dipersatukan dengan salib Kristus. Nah, bayangkan, kalau kita menderita sendiri, lalu kemudian dengan kekuatan sendiri memikulnya, kira-kira penderitaan itu berat enggak? Berat dan rasanya semakin berat, begitu ya. Tapi kalau kita memikul salib itu disatukan dengan Yesus, disatukan dengan salib Kristus, sebenarnya artinya apa? Yesus yang Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri Anda, yang ada dalam diriku, diri saya, inilah yang memikul salib-salib itu melalui diri kita. Jadi kita memikulnya bersama dengan Tuhan Yesus, dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi selain kemudian ketika kita memikulnya bersama Kristus, penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Kristus, ini akan mempunyai nilai yang baru. Ia kemudian apa? Dikatakan oleh gereja dalam katekismus, sengsara sebagai akibat dosa asal, ya, jadi penderitaan ini karena akibat dosa asal, ya. Mendapat satu arti baru, ia menjadi keikutsertaan dalam karya keselamatan Yesus. Dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1521. Jadi dengan memikul, dengan menyatukan dengan salib Kristus, kita ikut serta dalam karya keselamatan Kristus. Coba Anda ingat dalam Ekaristi yang tiap-tiap kita rayakan, baik secara offline maupun online. Di Manado sudah offline? Misalnya? Sudah ya? Ya, di Sidoarjo juga sudah. Ya, tapi kemudian memang sempat libur panjang lagi offline-nya, tapi sekarang sudah mulai, yaitu ketika Bapak Uskup dan beberapa imam di Keuskupan Surabaya kemudian juga kena COVID, ya. Tapi beliau semua sudah sembuh sekarang ini, dan kita sudah mulai offline lagi. Ya, jadi artinya apa? Tiap-tiap kali Ekaristi, pada saat persiapan persembahan, di situ ketika imam mempersiapkan persembahan, kan kemudian kalau kantong kolekta disebar begitu ya. Fokus kita jangan ke kolektanya ya, walaupun kolekta sebagai bagian kita mempersembahkan sedikit dari hasil usaha kita kepada Tuhan, tapi fokus kita juga perlu berdoa. Artinya apa? Menyatukan segala doa, pujian, kurban, salib-salib kehidupan, beban-beban hidup kita, masalah-masalah hidup kita, saat itu kita bawa kepada Kristus untuk disatukan dengan kurban Kristus, untuk disatukan dengan persembahan diri Kristus. Yaitu kemudian imam pada saat persiapan persembahan itu melakukan apa? Anggur, ya, pada cawan itu, ya. Kemudian juga anggur tadi diberi apa? Ada juga semacam, sebenarnya kadang-kadang dituang sedikit, ada juga semacam sendok kecil, diberi air. Nah, kalau anggur pada saat konsekrasi ini kemudian akan diubah menjadi darah Kristus, maka air tadi sebenarnya apa? Melambangkan apa? Diri kita manusia. Segala usaha, segala doa, segala pujian, segala pelayanan, segala salib-salib kehidupan, segala masalah-masalah kehidupan, itu kemudian disatukan dengan salib Kristus, dan pada saat konsekrasi disatukan dengan kurban Kristus di atas altar. Sehingga setelah persiapan persembahan, kalau kita ingat, kita doakan apa? Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Saat-saat ini adalah saat penting. Anda dapat bawa beban-beban Anda, masalah-masalah Anda. Anda mau curhat, katakan apa adanya pada Yesus masalah-masalah Anda, supaya disatukan dengan kurban dan persembahan diri Kristus. Di situ kita juga apa? Diikut sertakan dalam karya keselamatan Yesus. Kemudian, satu poin berikut, dipanggil menghayati salib bersama Yesus dan demi cinta kasih kepada Yesus. Ya, ini dapat Anda baca teks-teks kitab sucinya nanti. Jadi dipanggil menghayati salib bersama Kristus dan demi kasih kepada Yesus. Sebenarnya hal-hal ini sudah diteladankan oleh Santa Teresia Lisieux. Melakukan segala perbuatan kecil-kecil, kurban kecil-kecil, ya, dia lakukan semua untuk menyenangkan hati Yesus. Dan kemudian lewat satu proses dari kepasrahan ini, kita akan dibawa untuk boleh semakin pasrah dalam cinta kasih. Dinyatakan pada bagian penutup ini, dinyatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales, penyangkalan diri dari suatu jiwa yang bersatu dengan Allah ialah pasrah dalam cinta kasih dan persamaan atau keserasian kehendak dengan kehendak Allah. Artinya kita hanya menghendaki apa yang dikehendaki Allah, menginginkan apa yang diinginkan Allah, dan mencintai apa yang dicintai Allah. Ketika kemudian dalam spiritualitas komunitas kita bicara tentang persatuan cinta kasih, ya, jadi persatuan cinta kasih atau persatuan kehendak atau persatuan transforman menurut Santo Yohanes Salib atau pernikahan rohani menurut Santa Teresa Avila, ini sebenarnya adalah tidak lain tidak bukan adalah persatuan kehendak. Jadi persatuan kehendak, yaitu jiwa diubah sedemikian rupa untuk sungguh-sungguh selaras, kehendaknya selaras dengan Allah, menghendaki apa yang dikehendaki Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, itu dalam puncaknya ya, dalam persatuan transforman tadi. Nah, tetapi artinya apa? Dengan lewat satu proses, kita artinya apa? Kepasrahan ini akan membimbing kita untuk boleh semakin merindukan, untuk boleh semakin mengharapkan bahwa sungguh-sungguh kehendak Allah boleh terjadi atas diri kita, keluarga kita, komunitas, gereja, masyarakat seluruh dunia ini. Jadilah kehendakmu. Dan satu hal yang penting, kepasrahan Kristiani ini bukan berarti orang pasrah tidak melakukan apa-apa. Tidak ya. Jadi seperti orang menyerah pada nasib atau pada takdir. Tidak, sama sekali beda. Sama sekali bukan. Kepasrahan Kristiani ini satu nasihat yang diberikan Santo Fransiskus dari Sales. Berusahalah sekuat tenaga seolah-olah semuanya tergantung kepadamu. Dan serahkanlah segala sesuatu kepada Allah, karena sesungguhnya semua tergantung kepada Allah. Inilah pembahasan kita, apa yang kita renungkan tentang kepasrahan. 2 poin penting dari kepasrahan ini. Yang pertama adalah percaya kepada Allah Bapa yang mengasihi kita seperti seorang ayah mengasihi anak-anaknya. Ya. Yang mengalir dari kepercayaan ini, yang kedua, dari kepercayaan ini akan menimbulkan, karena sadar, percaya dia mengasihi saya, ya, dia mengasihi kita, maka kita menyerahkan diri secara total kepada kehendaknya. Karena percaya bahwa dia mengasihi, dia merancang yang terbaik untuk kita, apapun itu, ya, maka dia juga, kita menyerahkan diri secara total pada kehendak ilahinya. Jadilah kehendakmu, ya Tuhan. Mari saat ini kita hening sejenak
Segala pujian, syukur kami naikkan padamu Bapa, karena kami mempunyai Engkau Allah, Bapa kami yang maha baik, Allah yang mengasihi kami. Segala pujian, syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Imam Agung pengantara kami. Engkau juga turut merasakan segala penderitaan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu, untuk segala kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, juga di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohon rahmat dari-Mu, tambahkanlah iman kami, kuatkan dan teguhkanlah harapan kami, dan kobarkanlah cinta kasih di dalam diri kami, agar kami sungguh-sungguh Tuhan boleh semakin menyerahkan diri kepadamu, kepada kehendak-Mu, sebab kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau selalu menghendaki yang terbaik Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami kurang berani percaya, kami kurang berani berpasrah. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menyatakan kasih dan belas kasih-Mu. Engkau yang menurunkan kasih-Mu yang melampaui segala pengertian atas kami. Curahkan kasih-Mu Tuhan untuk saudara-saudari kami yang hadir baik dalam Zoom maupun live streaming ini. Biarlah kasih-Mu Kau curahkan atas mereka. Kau berikan kasih rahmat-rahmat yang mereka butuhkan, khususnya mereka yang sedang bergumul, khususnya mereka yang mengalami beban-beban berat, mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka, yang mengalami sakit, penyakit, dan masalah. Jamah mereka saat ini dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jamah mereka, hadirlah dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak bisa dibatasi secara online ini Tuhan, tetapi kuasa-Mu dapat menjangkau setiap orang yang mendengarkan pewartaan ini, mendengarkan pengajaran ini. Kami mohon datanglah Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu atas setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Yarana masyikiara la yarana masyikiara, sembuhkan mereka yang sakit, angkatlah segala beban, kuatkan mereka yang sedang dalam penderitaan, juga berilah penghiburan pada mereka di tengah segala kekhawatiran mereka. Syarana mayara syikiara nama yara syikiara nama yarana mayara syikiara nama yarana mayara syikiara nama syarana. Saya merasa juga ada orang-orang yang menonton ini, yang saat ini juga dijamah Tuhan. Mereka yang mengalami sakit pada kakinya, khususnya pada bagian pergelangan kakinya, saat ini mereka dijamah Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja untuk menjamah dan menyembuhkan engkau. Bersyukurlah pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala gangguan sakit penyakit pada kaki, dalam nama Tuhan Yesus sembuh dan pulihlah saat ini. Syarana mayara syikiara namayara syikiara namay. Juga ada mereka yang mengalami ketakutan-ketakutan. Saat ini segala ketakutan ini dijamah Tuhan. Tuhan mengangkat ketakutan. Tuhan membaharui hatimu. Tuhan memberikan kepercayaan dan kepasrahan di dalam hatimu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Beberapa juga merasakan satu aliran panas yang mengalir pada sekujur tubuhnya. Saat ini engkau dijamah Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memuji, menyembah, dan memuliakan Kau. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami untuk semakin berpasrah kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk semakin berserah kepadamu. Karena Engkau tahu, Engkau yang maha tahu, tahu yang terbaik, dan Engkau mengasihi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.